Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Tidak ada belas kasihan. Di bawah fokus tatapan yang hampir tak terhitung jumlahnya debu yang merembes ke seluruh arena perlahan-lahan menyebar. Kerusakan total dan fragmen batu yang muncul dalam pemandangan mereka menyebabkan galeri melihat memancarkan gelombang suara yang diciptakan oleh menghirup udara dingin yang tiba-tiba. Pada saat ini, arena keras, yang pada awalnya diciptakan oleh batu-batu besar yang saling menumpuk dengan rapi, sebenarnya telah berubah menjadi berantakan total. Sebuah lubang yang dalam dan luas muncul di tengah reruntuhan. Batuan aneh bertebaran di mana-mana di sekitar lubang yang dalam. Melihat penampilan mereka, arena kompetisi terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak ada yang menyangka bahwa tabrakan antara Xiaoyan dan tim 3 orang Baisan benar-benar akan menciptakan kekuatan destruktif yang mengerikan. Orang ini, dia benar-benar terlalu kuat. Xiao Yu tertegun ketika dia mengamati arena kompetisi yang telah berubah menjadi reruntuhan. Lama kemudian, dia menghembuskan napas dalam-dalam dan berbicara dengan senyum pahit. Meskipun dia sudah sangat memikirkan sepupunya, yang memiliki perilaku mandiri dan khusus sejak muda. Bahkan dia tidak berharap bahwa orang ini benar-benar akan menjadi begitu kuat sampai kekuatannya menyebabkan orang menjadi malu setelah tidak melihatnya hanya untuk 2 tahun. Di sisinya, instruktur Ruoling mengangguk ketika dia berbagi perasaan yang sama di dalam dirinya. Dia bergumam pelan di dalam hatinya. Persisnya bagaimana orang ini berlatih selama 2 tahun ini. Saat itu, di Wutan City, Xiaoyan mungkin memiliki bakat luar biasa. Tetapi bahkan setelah keluar semua, dia hampir tidak bisa bertahan 20 pertukaran dengannya. Namun, sekarang, instruktur Ruoling sendiri berpikir bahwa peluang kemenangannya tidak terlalu tinggi jika dia bertarung dengan Xiaoyan. Di arena yang hancur, di mana tak terhitung banyaknya tatapan telah berkumpul, sesosok berwarna hijau tiba-tiba melintas ke puncak batu besar. Tatapannya menyapu reruntuhan dan akhirnya berhenti di lubang besar itu. Masih ada 3 kis lemah yang hadir di sana. Debu yang naik dari lubang yang dalam juga berangsur-angsur turun. Situasi di dalam akhirnya muncul di depan mata semua orang yang hadir. Di dalam lubang yang dalam, ada area yang relatif datar. Tidak ada pecahan batu di daerah itu. Sebaliknya, ada lapisan debu batu yang tebal. Jelas, di daerah di mana kedua energi kedua belah pihak bertabrakan. Ledakan energi yang menakutkan telah menghancurkan pecahan batu menjadi debu. Dari ini, orang bisa melihat betapa kuatnya doki yang ditampilkan oleh mereka berempat. Di tempat kosong di dalam lubang, 3 sosok manusia memegang ke dinding batu di belakang mereka dengan tangan mereka. Itulah satu-satunya cara mereka dapat menopang tubuh mereka dengan gemetar. Pada saat ini, Baisan dan 2 lainnya tampak sangat sedih. Debu menutupi lebih dari setengah wajah mereka. Ada juga beberapa bintik di pakaian mereka yang compang camping. Apalagi wajah mereka bertiga pucat. Jejak darah samar-samar terlihat di sudut mulut mereka. Nafas terengah-engah mereka sudah kehilangan kemantapan seperti sebelumnya. Jelas, di bawah serangan ledakan, Angry Buddha Lotus Flame, dari Xiaoyan, yang orang tidak berani menerimanya. Baisan dan 2 lainnya terluka parah. Banyak sekali tatapan berhenti pada tubuh yang tampak menyedihkan dari mereka bertiga. Ada kekafiran samar di mata mereka. 3 siswa yang sangat kuat dan berprestasi di Jianan Academy kali ini, benar-benar direduksi menjadi seperti itu oleh tangan seorang pemuda yang baru saja tiba di akademi kurang dari 3 hari lalu, di mana Xiaoyan. Baisan menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya memandang sekelilingnya. Kemerahan tipis muncul di wajahnya yang pucat ketika dia berkata dengan suara serak. Sepertinya dia seharusnya dimakamkan di bawah reruntuhan dalam ledakan energi itu. Berjuang 1 lawan 3. Dia memang sangat arogan tapi akhir ceritanya juga tidak bagus. Petik 2. Hu Jia dan Wu Hao di sisinya mengabaikannya. Mereka menelan air liur mereka dan membasahi tenggorokan kering mereka. Beberapa saat kemudian Hu Jia mengepalkan giginya dan berkata, "Sialan. Jika saya tahu sebelumnya, saya tidak akan mendengarkan hasutan Anda. Kami benar-benar tidak bisa mengacaukan Xiaoyan itu." Petik 2. Dia sangat kuat. Lebih kuat dari kita semua. Wu Hao mengangkat kepalanya. Sebagian besar jubahnya yang berwarna darah telah robek. Oleh karena itu,
Itu menunjukkan wajah muda yang agak putih. Wu Hao tidak tampak sangat tampan dan hanya bisa disebut berpenampilan biasa. Namun, aura padat, dingin, berdarah yang sesekali melintas di matanya akan menyebabkan orang yang bertukar pandang dengannya merasa ngeri. Pada saat ini, kesungguhan dan ketakutan melintas di matanya, yang biasanya berisi aura pembunuhan tersembunyi. Untuk pertama kalinya. Jadi bagaimana jika dia kuat, di bawah serangan gabungan dari kita bertiga? Bahkan jika dia bisa hidup, dia setidaknya akan mematahkan lengan atau kaki. Mendengar implikasi memerangi Xiao Yan dari kata-kata mereka berdua, alis Baisan tanpa sadar merajut bersama saat dia dengan dingin tertawa. Bang! Kata-kata Baisan baru saja diucapkan ketika sepotong batu besar di tepi lubang yang dalam di reruntuhan tiba-tiba meledak terpisah. Gerakan itu menarik semua tatapan yang ada, termasuk Baisan dan dua lainnya yang terengah-engah dengan mulut terbuka lebar. Debu redup menyebar dari tempat batu besar itu pecah. Debu redup menyebar dari tempat batu besar itu pecah. Dia belum mati. Saya bisa merasakan kinya. Mata Wu Hao menatap dengan penuh perhatian pada sekelompok debu. Dia menghirup udara dalam saat dia berbicara perlahan. Wajah Baisan berkedut cepat di sisinya. Wajahnya yang semula pucat telah berubah jauh lebih pucat pada saat ini. Jelas, siswa berbakat ini, yang merupakan salah satu dari orang-orang top tahun ini di Akademi Luar Akademi Jianan, telah membentuk beberapa emosi yang menakutkan terhadap pemuda berjubah hitam yang tidak akan dia akui di dalam hatinya. Apalagi setelah pertarungan besar yang menggugah jiwa tadi. Di bawah fokus semua tatapan di stadion, tiba-tiba ada suara lembut kaki menginjak beberapa pecahan batu yang dipancarkan dari debu. Setelah mendengar suara langkah kaki, Baisan, Wu Jia, dan ekspresi Wu Hao tidak bisa membantu tetapi berubah. Suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Mata Baisan tidak berkedip saat dia menatap debu. Beberapa saat kemudian, matanya tiba-tiba menyusut. Seorang pemuda berjubah hitam, yang pakaiannya sebersih sebelum pertempuran, perlahan-lahan keluar dari debu dan muncul di depan mata semua orang. Seluruh stadion tiba-tiba menjadi sunyi ketika semua orang memandangi jubah hitam yang tampak baru itu, serta wajah tenang pemuda yang tampak persis sama dengan ketika dia memasuki arena. Siapa yang mengira bahwa setelah mengalami ledakan energi yang menakutkan sebelumnya, orang ini tidak hanya tidak mematahkan lengan atau kakinya seperti yang diantisipasi Baisan, tetapi kinya tetap kuat dan eksteriornya tetap rapi. Penampilan ini seperti surga dan bumi jika dibandingkan dengan Baisan yang tampak menyedihkan, Wu Jia, dan Wu Hao. Perbedaan dalam penampilan ini juga sepenuhnya menyoroti pemenang kali ini. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Xiao Yan, yang bisa mempertahankan penampilan awalnya setelah pertempuran yang intens, tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi juara kompetisi kualifikasi kali ini. Perbedaan dalam penampilan ini juga sepenuhnya menyoroti pemenang kali ini. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Xiao Yan, yang bisa mempertahankan penampilan awalnya setelah pertempuran yang intens, tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi juara kompetisi kualifikasi kali ini. Setelah pertarungan sengit ini, orang terkuat dari kompetisi kualifikasi secara bertahap menjadi jelas. Setelah pertarungan sengit ini, orang terkuat dari kompetisi kualifikasi secara bertahap menjadi jelas. Xiao Yan GG memang menjadi kuat. Kekuatan Lotus Api menakutkan. Do teknik yang dia tunjukkan sebelumnya hampir mencapai puncak teknik Suan kelas Do, Sun Er, yang berdiri di atas batu besar, tersenyum dan berbisik pada dirinya sendiri sebelum dia melihat jubah hitam berjubah anak muda, yang perlahan berjalan keluar. Ada ekspresi lega dan kebanggaan samar-samar di wajahnya. Dia tidak peduli apakah dia bisa menjadi pusat perhatian dan fokus banyak orang. Namun, jika Xiao Yan mampu menunjukkan kekuatan yang menyebabkan orang terkejut di tempat seperti ini, Sun Er akan merasakan kebahagiaan dari dalam hatinya. Xiao Yan perlahan melangkah keluar dari debu. Ekspresinya tetap acuh tak acuh saat dia dengan sembarangan melirik mereka bertiga. Tanpa peringatan apapun, kebrutalan tiba-tiba menyerbu ke matanya yang gelap. Pada saat yang sama, Xiao Yan menggerakkan tubuhnya dan tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam. Dalam sekejap, itu membawa suara angin yang tajam dan aura yang menekan saat dia muncul di depan mereka.
menyebabkan napas mereka bertiga menjadi stagnan. Xiao Yan, apa yang kamu rencanakan? Kami sudah. Mata Baisan kabur. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Yan telah muncul di depannya. Matanya bertabrakan dengan murid-murid hitam gelap itu dan secara kebetulan melihat tirani dan niat membunuh di dalam diri mereka. Segera, dia buru-buru berteriak. Namun, sebelum tangisannya terdengar, bayangan hitam menyapu matanya. Rasa sakit yang hebat ditularkan dari perut bagian bawah Baisan. Sebuah kekuatan besar mengguncang tubuhnya sampai berguling ke belakang dan akhirnya menabrak tembok batu dengan keras. Segera, suara lembut tulang yang retak tiba-tiba terdengar. Xiao Yan, kamu. Serangan tiba-tiba juga menyebabkan Wu Jia dan Wu Hao terkejut. Mereka segera bereaksi dengan cepat. Tubuh mereka ditarik kembali dengan cepat ketika mereka berteriak dengan mulut mereka. Bagaimana tendangan itu bisa dengan mudah diimbangi? Saat Wu Jia buru-buru menarik kembali, bayangan hitam masuk ke dekat. Seperti hantu sementara kata-kata dingin yang acuh itu terdengar. Xiao Yan, kamu berani. Kata-kata dingin menyebabkan Wu Jia merasa dingin di dalam hatinya. Suaranya juga menjadi tajam pada saat ini. Sejak dia muda sampai dewasa, kapan dia dilecehkan dan dipukuli dengan cara ini? Terutama mengingat identitas dan latar belakangnya. Ekspresi Xiao Yan dingin. Dia tidak membalas teriakan tajam Wu Jia. Tanpa ragu sedikit pun, dia tiba-tiba mengayunkan kaki kanannya. Sebuah kekuatan yang kuat yang membawa ledakan sonik rendah dan dalam sangat mengayunkan ke perut bagian bawah Wu Jia, sambil diawasi oleh mata tumpul yang tak terhitung jumlahnya. Mengikuti suara teredam yang dalam, tubuh Wu Jia segera bergesekan dengan tanah, menarik bekas luka yang lebih dari 10 meter sebelum dia bertabrakan dengan batu. Segera, dia meludahkan seteguk darah segar. Xiao Yan, kamu berani. Kata-kata dingin menyebabkan Wu Jia merasa dingin di dalam hatinya. Suaranya juga menjadi tajam pada saat ini. Sejak dia muda sampai dewasa, kapan dia dilecehkan dan dipukuli dengan cara ini? Terutama mengingat identitas dan latar belakangnya. Ekspresi Xiao Yan dingin. Dia tidak membalas teriakan tajam Wu Jia. Tanpa ragu sedikit pun, dia tiba-tiba mengayunkan kaki kanannya. Sebuah kekuatan yang kuat yang membawa ledakan sonik rendah dan dalam sangat mengayunkan ke perut bagian bawah Wu Jia, sambil diawasi oleh mata tumpul yang tak terhitung jumlahnya. Mengikuti suara teredam yang dalam, tubuh Wu Jia segera bergesekan dengan tanah, menarik bekas luka yang lebih dari 10 meter sebelum dia bertabrakan dengan batu. Segera, dia meludahkan seteguk darah segar. Menghadapi pengejaran Xiao Yan yang penuh dendam, Wu Hao tidak mengeluarkan teriakan yang disengaja, seperti dua orang sebelumnya. Dia mengepalkan giginya dan doki kecil berwarna darah yang tersisa di dalam dirinya benar-benar muncul di tubuhnya. Ketika doki muncul, kecepatan Wu Hao jelas menjadi jauh lebih cepat. Namun, bagaimana mungkin Wu Hao, yang berada dalam kondisi terluka parah, dibandingkan dengan Xiao Yan dalam hal kecepatan? Sesaat setelah Wu Jia terlempar ke samping, kekaburan hitam itu seperti bayangan mengikuti tubuhnya, muncul tepat di belakangnya. Suara acuh tak acuh bersama dengan kekuatan ganas tiba-tiba menabrak punggung Wu Hao. Ini adalah imbalan untuk Sun Er. Jika Anda tidak puas, Anda bisa datang dan menemukan saya kapan saja. Di antara kalian bertiga, aku, Xiao Yan, hanya memandangmu dengan serius. Petik 2, Bang. Tubuh Wu Hao, yang bergerak mundur, tiba-tiba berhenti. Kekuatan besar yang ditransmisikan dari punggungnya secara langsung menyebabkan tubuh Wu Hao bersandar ke depan dan runtuh. Akhirnya, dia menjadi seperti labu gulung yang bergulir lebih dari 10 kali sebelum dia dengan paksa menghentikan tubuh gulungnya dengan susah payah. Dia menyeka jejak darah dari sudut mulutnya, mengangkat wajahnya yang pucat dan menatap pemuda berjubah hitam itu. Yang terakhir telah berhenti mengejarnya dan melemparkan tatapan acuh tak acuh. Wu Hao menelan seteguk air liur yang berisi darah. Dalam bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia dipukuli dengan kondisi seperti itu oleh seseorang dari kelompok umur yang sama. Tatapan Wu Hao menatap tajam pada pria muda yang tinggi dan agak kurus untuk waktu yang lama. Akhirnya, suaranya yang serak memuntahkan sepatah kata dari mulutnya. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.